Shalom, perkenalkan nama saya Intan Rembulan Masuge, mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado, dengan NIM 19010147. Di video kali ini adalah video yang saya buat untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah misiologi mengenai resume materi 1 sampai materi 15 selama 1 semester. Materi yang pertama adalah pengertian dasar dan tujuan misiologi. Misiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah pengutusan yang dilakukan oleh Allah untuk melakukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia dan bersaksi bahwa dunia tentang Allah, sehingga dunia mampu menerima dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, sehingga mereka memperoleh pertobatan. Tujuan dari misiologi adalah gereja diutus Allah untuk menerangi setiap aspek kehidupan manusia, memberitakan Injil kepada semua orang, dan membantu mereka agar dapat menerima Yesus dengan tidak terpaksa dan mendapatkan perdamaian, pertobatan, baptisan, kasih karunia, dan keselamatan dari Allah. Selain itu, misiologi juga bertujuan untuk memisahkan ajaran atau praktik penting bagi Kristen dan ajaran yang mampu bervariasi dalam berbagai komunitas yang sedang menyalahkan keyakinannya pada agama Kristen. Kemudian, misi dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, para murid diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Sebagai rasul, mereka diutus untuk memuridkan, membaptis, dan mengajar. Yesus mengutus mereka ke dunia dalam cara yang sama seperti Bapa telah mengutusnya, dan ini memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan yang menarik. Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung ini dengan jelas dan tidak hanya disampaikan sekali, tetapi berkali-kali. Penyampaian ini menunjukkan bahwa bagian ini sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang Kristen. Materi yang ketiga adalah Missio Dei. Missio Dei adalah penyataan diri Allah untuk memberikan kabar baik bahwa Allah adalah Allah untuk semua manusia. Allah menjalankan misinya dengan melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Adapun struktur dari Missio Dei adalah unsur yang mengutus, yaitu Allah Bapa, unsur yang diutus adalah Yesus Kristus, dan unsur yang menerima. Materi yang keempat adalah Missio Christi. Missio Christi adalah Kristus mengutus murid-muridnya dan Kristus diutus oleh Allah. Ajaran dalam Missio Christi adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Artinya hanya melalui Yesus sajalah akan menemukan jalan keselamatan. Yang kedua, buah yang hebat. Artinya murid-muridnya akan menjalankan kehidupan yang berbuah lebat yang menyenangkan hati Tuhan. Materi yang kelima adalah Missio Holy Spirit. Missio Holy Spirit adalah misi yang dikerjakan dan dinyatakan oleh Roh Kudus dalam tugas dan pekerjaannya. Dalam hal ini, Roh Kudus memimpin pelayanan misi, menguatkan serta juga memenuhi. Materi yang keenam adalah dasar misi dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa para murid diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa Allah, membebaskan dan menyembuhkan, memuridkan, membaptis, serta mengajar. Selain itu, dalam Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa para rasul pergi untuk memenuhi misi di atas. Ketika pada saat itu Yesus dan murid-muridnya memperoleh kebebasan untuk berkeliling dan masuk sinagoge untuk berkhotbah dan mengajar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Yesus, bahwa Yesus adalah pusat dari rencana penebusan Allah. Yesus sang penginjil dan Yesus sang pengutus. Yesus pun menyampaikan amanat agung yang berupa misi dan harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Materi yang ketujuh adalah misi dalam kitab Injil Markus. Dalam Injil Markus dijelaskan mengenai siapakah Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar melakukan pekerjaannya di tengah-tengah manusia. Banyak sekali mujizat yang ia kerjakan seperti penyembuhan, mengusir setan, dan mengajar.
Selain itu, Markus pun menggambarkan dengan jelas bahwa ia memikul misinya sebagai Mesias yang menderita. Adapun pengutusan Yesus dalam Injil Markus yaitu bagian integral pelayanan Yesus yang dilakukan ketika ia menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Pelayanan Yesus berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali, dan Yesus datang memberitakan Injil kepada segala makhluk adalah latar belakang misi pengutusan Yesus. Materi yang ke-8 adalah misi dalam kitab Injil Matius. Dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20 menjelaskan serta menegaskan kepada umat Kristen bahwa Yesus memberitakan perintah agar dapat melanjutkan pelayanan misinya. Ayat ini memuat beberapa perintah Yesus kepada murid-muridnya, yaitu menjadikan semua bangsa murid, membaptis orang-orang yang menerima Yesus Kristus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus Kristus. Selain itu, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus melakukan pengutusan terhadap murid-muridnya. Di dalam pengutusan tersebut dimuat 3 tugas yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Materi yang ke-9 adalah misi dalam kitab Lukas. Dalam Lukas 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dijelaskan bahwa pekerjaan misi itu yaitu mempersembahkan orang-orang berdosa untuk mengenal Tuhan Yesus, yang merupakan tugas semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil seperti yang diamanatkan Tuhan Yesus. Selanjutnya dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42 menceritakan tentang Maria dan Marta yang memiliki 2 perbedaan yang mampu mencerminkan kehidupan manusia, bahwa seringkali pelayanan terbengkalai hanya karena kepentingan pribadi, padahal Tuhan Yesus telah mengamanatkan kepada umat Kristen untuk menjalankan misi memberitakan Injil. Yang selanjutnya adalah misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul terdapat misi pelayanan yang dijalankannya, yaitu misi adalah konsekuensi dari pencurahan Roh Kudus, misi untuk orang Yahudi dan non-Yahudi, misi adalah pemberitaan Injil, dan misi adalah persekutuan dan pelayanan. Materi yang selanjutnya adalah gereja adalah misioner. Tugas misioner adalah melakukan pekabaran keluar dan ke dalam negeri. Gereja dapat dikatakan sebagai misioner apabila menjalankan semua aktivitas yang dapat membangun kehidupan berjemaat dalam rangka pelayanan misi, seperti kebaktian umum, kebaktian remaja pemuda, kebaktian sekolah minggu, dan kegiatan lainnya. Kisah Para Rasul 2 menyebutkan bahwa gereja akan disebut gereja misioner apabila aktif dan konsisten mengajarkan serta melaksanakan doa dan puasa. Puasa doa dari jemaat yang berkumpul setiap waktu mendorong para rasul untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Materi yang selanjutnya adalah pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi. Gereja harus menempatkan faktor ekonomi bukan sebagai hal yang mempengaruhi seseorang, melainkan sarana untuk melayani Tuhan. Karena memang ekonomi sebagai masalah-masalah perseorangan dalam kaitan dengan adanya faktor nasib atau keberuntungan dalam hidup manusia di dunia ini. Namun, umat Kristen lebih tertarik pada bidang kegiatan atau ibadah yang bersifat sakral sehingga mengesampingkan pentingnya faktor ekonomi dalam pekerjaan misi. Selanjutnya adalah pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Pada masa ini, politik dikenal dan dimaknai sebagai celaan daripada tindakan luhur. Politik dirasakan dan disaksikan sebagai arena dan asal muasal kericuhan yang terjadi di mana-mana. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam dunia politik seperti Saul, Daud, Salomo, dan lain-lain. Melihat kehidupan Saul, maka dapat diambil pelajaran tentang politik kotor yang dilakukannya. Saul membenci Daud dan menganggapnya lawan, tetapi Daud melakukan apa yang baik, jujur, dan berkenan kepada Tuhan. Sikap orang Kristen dalam kehidupan politik hendaknya didasari atas pemahaman bahwa berpolitik adalah sebagai anugerah Allah. Berpolitik bukan sesuatu yang buruk. Dengan demikian, jabatan dan kekuasaan itu dipandang sebagai kesempatan
untuk mengabdi kepada Tuhan melalui pelayanan kepada rakyat dan berjemaat. Materi yang selanjutnya ialah pengaruh sosial terhadap pelayanan misi. Pelayanan sosial sejalan dengan amanat Alkitab, di mana pelayanan misi itu adalah pemberitaan Injil yang harus disampaikan kepada orang-orang yang dilayani dan yang percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus sering menegaskan bahwa pentingnya perkara-perkara rohani. Dia mengajarkan para muridnya bahwa memiliki hidup kekal jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh harta dunia. Materi yang selanjutnya adalah pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan misi, karena semakin orang berpendidikan maka semakin mampu orang melakukan hal-hal yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan berpengaruh terhadap pelayanan misi. Namun lain halnya jika seorang yang berpendidikan menggunakan kesempatan itu dengan menjalankan pelayanan misi sebaik-baiknya. Materi yang selanjutnya adalah pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi. Keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya, atau dengan kata lain, merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Dalam pelayanan misi seringkali akan dijumpai oleh berbagai tantangan dan kesulitan yang mengancam keamanan yang seringkali dapat menyebabkan keputusasaan. Kristus mempergunakan Paulus untuk mewartakan namanya, dan Paulus menghadapi tantangan dan persoalan dalam pelayanannya. Namun meskipun demikian, Paulus tetap tangguh dalam mewartakan Injil kepada semua orang. Hal itu ditunjukkannya ketika ia mampu menghadapi tantangan yang mengancam hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, ada beberapa hal yang membuat Paulus menjalankan misinya walaupun di tengah-tengah ancaman dan tantangan, yaitu jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam, sebab aku menyertai engkau, percayalah tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Pengaruh budaya terhadap pelayanan misi. Pada dasarnya manusia yang bermasyarakat hidup dalam interaksi dengan sesamanya. Interaksi antar manusia ini didasari atas nilai-nilai bersama dan segala bentuk norma yang dipandang sebagai standar tingkah laku yang mengatur interaksi antar individu, yang menunjukkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu sebagai sarana mencapai tujuan bersama. Dalam menanggapi kehidupan di dunia ini, yang dalam hal ini disebut sebagai konteks budaya setempat, orang Kristen tidak akan pernah mampu menghindari budaya dan struktur sosial yang ada, karena orang Kristen diutus ke dalam dunia. Dalam situasi seperti ini diperlukan ketahanan yang begitu kokoh untuk menghadapi tantangan langsung dengan visi dunia, yaitu konteks budaya itu. Setiap orang Kristen harus memiliki keberanian untuk mempertaruhkan identitas yang telah melekat. Untuk bertahan dalam pertaruhan terhadap identitasnya, maka orang Kristen harus kembali kepada visi Kristiani yang terpusat pada Kristus, dengan menekankan unsur metanoia atau kesaksian sebagai gerak langkah bagi penyataan imannya. Materi yang terakhir ialah unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau dari dalam, yaitu gereja terlalu atau lebih mementingkan kesaksian dan keesaan gereja. Kedua, pemimpin gereja tidak mendapat pengajaran tentang pentingnya pelayanan misi. Ketiga, pembuatan program tahunan gereja yang tidak sesuai dengan amanat agung. Keempat, gereja tidak mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan misi. Dan untuk faktor eksternal atau dari luar, yaitu seperti faktor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, keamanan, dan kebudayaan yang memiliki keterkaitan dan sangat mempengaruhi pelayanan misi, karena ada dampak positif dan negatifnya serta ada kekurangan dan kelebihannya.